Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak, paling sering dilarang, dan bahkan ada orang yang rela mati demi mempertahankannya. Namun ironisnya, bagi banyak orang Kristen saat ini, Alkitab hanyalah pajangan berdebu di atas lemari. Pertanyaannya, apakah Alkitab adalah pedang yang Anda gunakan setiap hari? Atau hanya perhiasan yang Anda miliki tetapi tidak pernah Anda pakai? Bersama saya, Pendeta Tommy Wala, kita akan melihat ringkasan pelajaran surah sahabat yang keempat dengan judul Peran Alkitab yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 10 menit. Mengapa membaca Alkitab seringkali terasa membosankan dibandingkan membaca berita atau media sosial? Padahal Alkitab diklaim sebagai buku yang paling berkuasa di dunia. Pelajaran hari Minggu berjudul Senjata yang Paling Kuat. Di situ kita akan mempelajari jika Alkitab adalah senjata yang paling kuat melawan musuh, mengapa seringkali kita justru merasa tidak berdaya saat menghadapi pencobaan sehari-hari. Efesus 6 ayat 17 firman Tuhan katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam perlengkapan senjata Allah, Alkitab adalah satu-satunya senjata yang bersifat ofensif atau menyerang. Rasul Paulus menyebutnya sebagai pedang roh. Artinya, Alkitab bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi untuk mematahkan kebohongan dan serangan dari si jahat. Setan sangat sadar bahwa ketika seorang anak Tuhan mulai membuka Alkitab, ia sedang menghunuskan pedang yang membuat kuasa kegelapan akan menjadi gemetar. Oleh karena itu, strategi utama setan bukan menyerang Alkitab secara fisik, melainkan menjauhkan Anda dari Alkitab melalui kesibukan Anda, rasa capek atau sikap masa bodoh. Dan jika setan berhasil membuat Anda terlalu sibuk untuk membaca firman, ia telah berhasil melucuti senjata Anda. Tanpa asupan firman, rohani kita menjadi lemah, emosi kita menjadi labil, dan kita akan kehilangan arah dalam mengambil keputusan. Jika Alkitab adalah senjata kita, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggunakannya sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Pelajaran hari Senin yang berjudul Kitab Suci adalah otoritas di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini menegaskan bahwa otoritas Alkitab bersifat mutlak dan tidak bisa dikompromikan. Alkitab bukan buku pilihan di mana kita bebas menerima atau menolak bagian-bagiannya. Fungsinya adalah untuk menyatakan kesalahan dan sekaligus memperbaiki kelakuan kita. Ketika kita taklukkan akal budi di bawah otoritas firman Tuhan, kita membiarkan hikmat Allah yang jauh lebih tinggi untuk membentuk dan mendesain karakter kita sesuai dengan standarnya. Seringkali manusia mencoba menggunakan logika mereka untuk menghakimi Alkitab. Namun logika manusia bisa salah dan menipu. Menempatkan Alkitab sebagai otoritas berarti kita bersedia ditegur oleh teks yang kita baca, bukan sebaliknya. Ingat, setan ingin Anda menjadi hakim atas Alkitab sehingga Anda hanya menuruti ayat yang nyaman bagi perasaan Anda, yang pada akhirnya membuat Anda tetap menjadi penyembah diri sendiri. Nah, di tengah dunia yang mengatakan bahwa semua orang benar menurut versinya sendiri, di mana kita bisa menemukan kebenaran yang mutlak? Di pelajaran hari Selasa yang berjudul Kebenaran Alkitab, kita akan membaca ayat yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus mendefinisikan kebenaran sebagai firman Allah yang mutlak, bukan relatif, yang menjadi standar kokoh di tengah dunia yang berubah, memiliki kuasa menguduskan hidup kita dan membawa kita semakin mengenal karakter Allah setiap hari. Iblis menyebarkan gagasan bahwa kebenaran itu relatif supaya manusia kehilangan pijakan yang kokoh sehingga mudah terbawa arus tren dan emosi yang terus berubah. Nah,
Bagaimana kebenaran yang objektif ini bisa menjadi kekuatan yang menghidupkan batin kita secara pribadi? Di pelajaran hari Rabu dengan judul Klaim Alkitab, kita akan membaca Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Daud menyadari bahwa sekedar menghafal ayat tidaklah cukup. Firman Tuhan harus disimpan dalam hati, layaknya harta karun yang berharga. Karena Alkitab adalah roh dan kehidupan, maka di saat hati hancur atau kehidupan kita gagal, firman-Nya menjadi obat aktif yang mampu menghidupkan kembali harapan yang telah mati. Alkitab juga mengklaim dirinya sebagai makanan rohani. Sama seperti tubuh fisik yang akan lemas tanpa makanan, jiwa kita akan menderita kelaparan jika tidak diberi asupan firman. Mengkonsumsi firman berarti membiarkan ajaran-ajaran Tuhan meresap ke dalam pikiran kita, mengubah cara kita memandang masalah, dan memberi kita kekuatan batin untuk bertahan di tengah penderitaan. Setan ingin jiwa Anda kelaparan sehingga Anda akan mencari kepuasan pada sampah duniawi, seperti hiburan kosong, kecanduan, ataupun materi yang tidak akan pernah mengenyangkan batin Anda. Mengapa ada orang yang membaca Alkitab bertahun-tahun tetapi hidupnya tidak pernah berubah? Pelajaran di hari Kamis dengan judul Keadaan Hati. Kita membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, tetapi manusia duniawi tidaklah menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kunci memahami Alkitab bukan pada kecerdasan intelektual, melainkan pada kondisi rendah hati dan bergantung pada Roh Kudus. Sikap kritis dan sombong hanya akan menutup kebenaran, sedangkan iman seperti anak kecil membukanya menjadi hidup. Firman Tuhan mampu mengubah karakter secara bertahap bagi yang mau tunduk, namun tidak akan bermanfaat bagi mereka yang sengaja memelihara dosa dan ketidakpedulian. Setan ingin Anda membaca Alkitab hanya sebagai tugas keagamaan, tanpa melibatkan hati dan hanya sekedar formalitas. Sehingga kemudian firman itu tidak pernah menancap dalam dan tidak pernah membuahkan perubahan karakter. Kesimpulan pelajaran kita yang berjudul Peran Alkitab menunjukkan bahwa firman adalah pusat kehidupan orang percaya. Tanpanya kita kehilangan senjata, kehilangan otoritas, kehilangan kebenaran, mengalami kelaparan rohani dan kebutaan hati. Alkitab adalah nafas hidup, surat cinta, dan pedang perang kita yang datangnya dari Tuhan. Namun, kesetiaan sejati bukan hanya sekedar memilikinya, melainkan membiarkannya membentuk seluruh tindakan, kata-kata, dan pikiran kita. Adalah keliru jika kita memperlakukan Alkitab hanya sebagai buku nasihat moral yang kita pilih-pilih sesuai keinginan kita, tetapi adalah benar bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang harus memerintah dan membentuk seluruh pikiran, perkataan, dan tindakan kita setiap waktu. Sesuai dengan judulnya Peranan Alkitab, pelajaran ini menegaskan bahwa Alkitab bukanlah opsi dalam kehidupan Kristen, melainkan fondasi. Alkitab adalah kompas di tengah dunia yang kehilangan arah, makanan di tengah kelaparan rohani, dan pedang di tengah peperangan iman. Tanpa interaksi harian dengan Alkitab, kerohanian kita akan layu, logika kita akan sesat, dan kita akan menjadi sasaran empuk bagi penipuan setan. Saudara yang terkasih, pekan ini kita telah merenungkan keagungan Alkitab, bukan sekedar buku sejarah atau kumpulan nasihat moral, melainkan firman Allah yang hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Namun pertanyaan terbesarnya bukan pada apa yang Alkitab katakan, melainkan di manakah posisi Alkitab dalam hidup kita sehari-hari. Apakah firman itu hanya duduk berdebu di rak buku, ataukah ia benar-benar menjadi nafas, makanan, dan peta bagi perjalanan rohani kita? Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya. Dan Tuhan memberkati. Dalam mana kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari.